Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang akikah. Apa itu akikah? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Sebelum kita belajar tentang akikah, apakah kalian tahu tentang apa itu akikah? Pasti kalian sudah sering dengar tentang apa itu akikah. Tapi kalian tahu tidak apa yang dimaksud akikah itu? Akikah berarti bulu atau rambut kepala bayi yang baru lahir, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Kifayah Al-Ahyar juz 2 halaman 242, yang berarti akikah menurut bahasa berarti rambut yang tumbuh pada kepala bayi ketika dilahirkan oleh ibunya. Kemudian, akikah menurut istilah adalah menyembelih hewan dengan syarat tertentu sebab kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah SWT. Setelah kita mempelajari tentang pengertian akikah, yang selanjutnya kita akan mempelajari hukum dan dalil akikah. Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Maksudnya adalah sangat dianjurkan bagi setiap orang tua muslim dan berkemampuan untuk mengakikahkan anaknya. Akikah sendiri adalah hal yang disenangi oleh Allah SWT. Hal ini juga membuktikan rasa cinta kasih kepada orang tua terhadap anaknya. Namun, jika ada orang tua yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengakikahkan anaknya, maka akikah boleh ditunda terlebih dahulu. Kemudian, hukum akikah sendiri. Dasar hukum perintah akikah ditulis dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sumarah radhiyallahu anhu. Hadis lain yang menjelaskan tentang akikah adalah terdapat dalam hadis Bukhari dan Abu Daud yang berbunyi, bersamaan dengan anak terdapat hak untuk diakikahi, maka tumpahkanlah darah baginya dengan menyembelih binatang, dan buanglah penyakit atau kotoran darinya dengan mencukur rambut kepalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa prosesi ibadah akikah selain menyembelih hewan juga disyariatkan untuk menyukur atau memberi nama yang baik bagi seorang anak yang baru lahir. Yang selanjutnya adalah jumlah hewan untuk akikah. Dalam pelaksanaan akikah, kita harus mematuhi peraturan atau ketentuan jumlah hewan untuk akikah. Setiap akikah untuk anak perempuan dan anak laki-laki, jumlah hewan yang digunakan itu berbeda. Sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, anak yang lahir laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing. Apabila perempuan disembelihkan 1 ekor kambing. Hal ini mengacu pada hadis Muhammad SAW yang artinya, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW telah menyuruh kita agar mengakikahi anak untuk seorang laki-laki 2 ekor kambing dan 1 perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Ibnu Majah. Setelah kita mempelajari berapa jumlah hewan yang digunakan untuk akikah seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yang selanjutnya kita akan bahas hukum akikah dengan selain kambing. Seperti yang kalian ketahui, bahwa akikah selalu menggunakan hewan kambing. Lalu bagaimana jika akikah menggunakan hewan selain kambing? Ada perbedaan pendapat mengenai berakikah dengan selain kambing. Jumhur ulama memperbolehkannya. Sebagian ulama tidak memperbolehkannya. Bahkan mereka menyatakan tidak sah akikah selain dari jenis kambing atau domba. Berkata Al-Iraqi,
Dan kambing atau domba mencakup jantan dan betina, baik dari jenis kambing yang berambut ataupun jenis domba atau kambing yang berbulu tebal. Dan Nabi Muhammad SAW ketika akikah kedua cucunya memilih yang paling sempurna, yaitu domba jantan. Dan ini bukan pengkhususan. Maka boleh dalam akikah menyembelih kambing betina, meskipun sebagaimana hal yang ditunjukkan oleh kemutlakan lafal dalam hadis-hadis yang lain. Namun dalam penyembelihan akikah menggunakan kambing betina, itu ada syaratnya. Penyembelihan menggunakan kambing betina sebisa mungkin kita harus mencari kambing yang tidak sedang mengandung.